Hello brosis, kembali lagi di Editor Movie. Kali ini kita akan melanjutkan cerita anime Tokyo Revenger. Dan tanpa basa-basi, kita langsung lanjut ke alur ceritanya. Di tengah pertarungan yang tidak seimbang ini, Takemichi pun berpikir, siapakah sebenarnya mereka ini? Aku belum pernah mengingat mereka di masa lalu. Dan sesosok pria membelah lautan anggota Tenjiku, berjalan dengan santainya di tengah kerumunan itu, dan berkata, "Kau pasti tidak tahu apa yang terjadi kan Takemichi?" Lalu sebuah postur tubuh yang tak asing di wajah Takemichi akhirnya menampakkan dirinya. Sungguh terkejut bukan main, seperti petir di siang bolong. Takemichi melihat Kisaki berdiri di depannya dan menggunakan jas merah khas Tenjiku. Dan akhirnya Kisaki menyapa Takemichi, "Yo, pahlawan." Dan seketika Takemichi mengingat bahwa ini adalah kedua kalinya Kisaki menyebut dia sebagai pahlawan. Kisaki pun berkata, "Dulu aku adalah kapten divisi ketiga Touman, tapi sekarang aku adalah petugas staf dari Yokohama Tenjiku." Takemichi lalu menjawab, "Petugas staf dari Tenjiku? Jadi kau pindah ke geng lain setelah kau dipecat dari Touman?" Dan sebuah kalimat yang tidak terduga muncul dari mulut Kisaki. "Takemichi, jangan kau mencoba untuk menilaiku. Tetapi aku akan membuat Touman versi diriku sendiri. Suatu hari, Maiki, dia tidak akan mempunyai pilihan lain selain mengikutiku." Takemichi lalu terkejut setelah mendengar perkataan dari Kisaki. Dan akhirnya datanglah Hanma menggunakan sepeda motor menjemput Kisaki. Sebelum Kisaki pergi, dia berpesan kepada Takemichi, "Tampaknya situasi kali ini cukup buruk untukmu Takemichi. Jadi aku harap ini semua tidak akan berakhir di sini. Bertahanlah kawan, dan kita akan bertemu lagi nanti." Kemudian datanglah seorang berbadan besar yang menyeret Chifuyu di hadapannya. Pria besar itu berkata, "Hei, bukankah Touman ada 5 divisi? Apakah keempat yang lainnya selemah ini?" Takemichi lalu terkejut dan bertanya-tanya, siapakah dia sebenarnya? Yah, pria tersebut biasanya dipanggil sebagai Mochizuki Kanji, salah satu dari top 4 Yokohama Tenjiku. Dan dia juga dipanggil sebagai Mochi. Mochi yang baru datang kepada Takemichi kemudian langsung melemparkan Chifuyu yang sudah pingsan di hadapannya. Takemichi sungguh terkejut bukan main dengan apa yang terjadi dengan kondisi Chifuyu. Sedangkan Mochi memerintahkan anggota timnya untuk menuju ke daerah Senjuku karena telah mendapat kabar bahwa anggota Tenjiku telah bertempur dengan anggota Touman divisi kedua di sana. Sebelum Mochi pergi, dia berpesan kepada anak buahnya untuk melakukan pembersihan pada anggota Touman yang ada di sini. Takemichi sungguh berada dalam kondisi yang terburuk karena ratusan anggota Tenjiku telah mengepung mereka berlima. Tetapi sebuah keajaiban datang. Sebuah suara motor menghampiri Takemichi, dan berita bagusnya, seluruh member Tenjiku yang ada di sana mereka merasa ketakutan. Motor yang membelah lautan Tenjiku itu pun tidak pandang bulu dan terus melaju tanpa menghiraukan siapa di depannya dan apakah akan menabrak orang-orang di hadapannya. Lalu salah satu member Tenjiku berteriak, "Itu adalah iblis Moguro! Lari! Mereka akan melindas kita!" Dan secara tiba-tiba datanglah seorang pria yang berwajah mirip dengan Nahoya. Pria itu berkata, "Yo, kapten divisi pertama." Takemichi yang melihatnya sungguh sangat terkejut. Dalam hatinya Takemichi berkata, bukankah dia kapten divisi keempat, Nahoya Kawata? Tetapi bukankah Nahoya selalu tersenyum? Pria itu pun lalu mendekat ke arah Takemichi
dan menunjuk ke arah motornya. Ternyata di sana juga ada seorang pria yang terlihat pingsan di atas motor. Akun yang juga melihat hal itu berkata, "Itu Takuya Takemichi." Pria yang memiliki wajah pemarah itu lalu berkata kepada Takemichi kalau dia menemukannya pingsan di jalan saat perjalanannya kemari. Dan dia juga telah memberikan pertolongan pertama. Dia juga khawatir dan meminta agar Takuya segera dibawa ke rumah sakit. Dan datanglah satu motor lagi dari arah belakang. Sembari tersenyum, Nahoya pun berkata, "Takemichi, orang itu bukanlah aku." Takemichi sungguh sangat terkejut bukan main. Dan baru kali ini kalau dia mengetahui kalau kapten divisi keempat ada 2 orang. Yah, mereka memang kembar. Tetapi kembar bukan sembarang kembar. Mereka disebut sebagai iblis kembar Moguro. Sang kakak yaitu Nahoya Kawata adalah seorang iblis yang bersembunyi di balik senyumannya dan dikenal sebagai Smiley. Dan sang adik Saoya Kawata adalah malaikat yang bersembunyi di balik kemarahannya dan dikenal sebagai Angry. Dan kemudian kedua iblis Moguro itu meminta Chifuyu dan Takemichi naik ke atas motor. Chifuyu yang telah bangkit dari pingsannya dan dengan senyuman yang penuh kepercayaan diri, Chifuyu pun berkata, "Takemichi, saatnya serangan balik." Di tengah perjalanan menuju Yokohama, Nahoya berkata kepada Chifuyu, apakah dirinya tadi dikalahkan oleh Mochi? Tetapi Chifuyu berkata, "Tidak, aku tidaklah kalah. Hanya saja dia menyerangku secara tiba-tiba. Ayo cepat pergi untuk pertandingan ulang." Nahoya pun merespon perkataan Chifuyu, "Jangan bertingkah sok kuat Chifuyu. Mochi memanglah sangat kuat. Bahkan kami pernah dikalahkannya." Mendengar perkataan Nahoya, Chifuyu dan Takemichi merasa tidak percaya dengan apa yang telah mereka dengarkan itu. Kemudian Saoya sang adik menyambung perkataan dari Nahoya. "Yah, kami punya sejarah dengannya sebelum kami bergabung dengan Tauman." Nahoya pun menambahkan, "Ketika kami membentuk geng iblis Moguro, kami bertempur dengan geng Kawaki sepanjang waktu. Pada saat itu tidak ada yang bisa menentukan siapa pemenangnya. Jadi suatu hari di bawah jembatan, kami pun berkumpul di sana. Kami ingin mengakhiri dengan pertarungan 1 lawan 1 antara ketua masing-masing. Dan ketua Kawaki geng pada saat itu adalah dia, Mojiguki Kanji alias Mochi. Dan akhirnya dia pun menghabisiku. Dan Soya pun menantang dan ia juga ikut kalah." Lalu Chifuyu bertanya, "Sebenarnya apa yang enak mengingat kekalahanmu itu?" Soya menjawab, "Kami tidak melakukan pertarungan yang kami tahu. Kami pasti akan menang." Dan dengan sebuah senyuman manis, Nahoya menambahkan, "Itu sama sepertimu Takemichi." Takemichi yang mendengarnya pun terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Nahoya. Kemudian Nahoya menambahkan, "Untuk sekarang, kekuatan tempur pasukan Tenjiku, Mochi sedang sibuk di luar. Maka Tauman harus mengambil kesempatan ini untuk melakukan serangan balik." Kemudian di tengah jalan, Soya pun melihat beberapa anggota Tenjiku. Hingga akhirnya mereka, Smiley dan Angry, berusaha mencari informasi di mana letak persembunyian mereka, yaitu geng Tenjiku. Dan di saat Angry dan Smiley beraksi, Takemichi melakukan percakapan dengan Chifuyu. Takemichi berkata kalau dirinya tadi bertemu dengan Kisaki. Chifuyu pun sangat kaget dengan perkataan Takemichi. Chifuyu merasa kalau semua ini adalah perbuatan Kisaki sehingga geng Tenjiku bisa menyerang Tauman. Takemichi melanjutkan pembicaraannya. Takemichi merasa ada sesuatu yang aneh dengan semua ini dan dirinya telah menyadari sesuatu karena beberapa kali ia mencoba untuk merubah masa lalu dan semua itu memiliki hasil yang sama, yaitu gagal. Mulai dari penyelamatan Draken dan konflik Black Dragon yang membuat Kisaki dipecat, semuanya tidak membuat masa depan menjadi lebih baik. Lalu dengan tatapan mata yang penuh dengan amarah, Takemichi pun berkata, "Chifuyu, bagaimana jika Kisaki bisa melompati waktu?"
Chifuyu langsung terkejut mendengar perkataan Takemichi dan berkata, "Itu tidaklah mungkin." Takemichi lalu berkata, "Chifuyu, apakah kau ingat apa yang kita bicarakan di pemandian waktu itu? Tentang Maiki yang membutuhkan Kisaki." Yah, dengan keluarnya Kisaki dari Tauman, maka Maiki lah yang menanggung semua kegelapan yang dihasilkan oleh Tauman. Dan itulah mengapa dia menjadi seperti 12 tahun mendatang. Itulah yang kupikirkan. Kuanggap itu adalah sebuah alasan kenapa masa depan tidaklah membaik. Tapi aku salah. Dengan nada bicara yang sedikit marah, Takemichi menyambung perkataannya. Tidak mungkin Maiki membutuhkan Kisaki. Lebih dari itu, Kisaki lah yang tetap konsisten dengan tujuannya. Selama ini, Kisaki membuat Tauman yang sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan aksi Tanjiko kali ini adalah bagian dari itu. Jika segalanya sungguh direncanakan oleh Kisaki, kematian Baji, kematian Akun, kematianmu, dan bahkan kematian Hinata di masa depan, aku akan membuat dia membayarnya.